Ternyata itu jawabannya. Saat ini kita nyari bekal Oh iya, untuk hidup yang sesungguhnya. berarti orang-orang termasuk ya saya juga mungkin mendefinisikan hidup itu di dunia, itu sih intinya Pak. Padahal hidup itu ya panjang, dunia itu hanya Tapi yang lain belum tahu loh bro. dunia itu hanya episode tersingkatnya gitu kan. Dikira itulah hidup yang sebenarnya. Cuman Sesungguhnya adalah setelah hidup itu sendiri. Kan hidup adalah ya hidup. Kalau lo ada matinya berarti lo nggak hidup. di kehidupan yang kedua kali kata Dragon Ball pun ada. Ada kehidupan berkali-kali kalau percaya itu mimba lain, reinkarnasi. Apa lu tampil lagi? Tidak, pemikiran lo yang hidup di orang lain. Iya, maksudnya beda. Kalau aku nerjemahnya beda alam selanjutnya. Beda alam gitu kan, alam selanjutnya. Lalu hidup yang satunya hidup apa? Kita nggak tahu, peluitnya belum bunyi. Pada saat peluit kiamat itu bunyi, teriak dum-dum semua berubah. Nah itulah kita akan masuk gerbang untuk kehidupan yang berikutnya, yang benar-benar hidup. Kalau menurut gua seperti itu. Kita bisa berbeda pendapat, pandangan. Hidup tadi ya. Sekarang energi. Nah si orang yang tadi yang merasa hidup tadi, yang di hidup yang segini nih bro ya, lu kok ngajak kamu ngeliat ke sana, orang mikir gitu ya? Aku lagi ngebayangin apa yang diomongin. Oh gitu ya, lo masuk alam imajinasi ya? Iya. Oke. Energi, kehidupan, dimensi. Yang nonton juga lagi mikir kali. Iya. Gak apa-apa. Di kehidupan yang pendek tadi, banyak orang ngeluh, kok gue hidup banyak masalah banget ya? Tuhan gak adil. Ada yang berpendapat seperti itu. Gue tadi sempet pembukaan gue kasih tahu. Lo mau nggak hidup yang nggak ada masalah? Hidup nggak ada masalah. Nggak hidup dong Pak. Mati aja lu. Kasarnya bahasa gue ya, pahit ya, perih ya. Satu, tadi udah kejawab ya. Yang pertama adalah yang sering gue keluarin di pelatihan gue ya. Lu kira lu siapa? Supaya orang tuh nggak ada kesombongannya tuh luntur bro. Kalau nggak dapat izin dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa, nafas berikutnya lo nggak nyampe loh. Lu udah pernah belum nafas nggak nyampe? Gue udah pernah bro. Ada apa nih gue? Gue asma juga enggak. Bangun pagi, ya Allah, ngejar nafas tuh susah bro. Pas lagi tidur kenapa saya? Bukan dibekap kayak itu ya. Begitu mau nafas nggak dapet. Nggak tahu sih, kalau aku pas lagi tidur apa nggak tahu. Iya, apakah ketiban bantal atau tengkurap? Iya, artinya itu kan kondisi kita panik bro. Panik, iya. Di situ nyadarin nggak bahwa nafas berikutnya pun bukan hak kita. Lalu tujuan hidup tuh apa? Lu mau ketelan semua dunia? Lu baju lu aja bisa lapuk. Apa yang kau pakai lalu dia akan lapuk. Apa yang kau nikmati lalu dia sirna. Apa yang engkau berikan dengan katanya ikhlas, itulah yang sebenarnya kekal. Nah itu Pak, ikhlas Pak. Ini omongan kita nyebrang-nyebrang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, karena Tapi secara syariat itu ada bertentangan nggak? Dengan ayat by ayat? Nggak ada sih Pak ya. Tergantung orang menerjemahkannya sebenarnya. Tapi lo kalau udah nggak betah ngomong aja ya. Intinya sih dari LOA pun, kenapa orang gagal, termasuk kenapa saya gagal, mungkin ya pendapat saya. Ketika kita memikirkan sesuatu, mengharapkan sesuatu, ketika frekuensi hati kita itu sesuai, mungkin frekuensi kita bisa connect dengan benda atau kejadian. Tapi kadang-kadang seringnya ya harapannya apa, frekuensi hatinya apa, harapannya positif tapi hatinya negatif gitu kan. Tapi dulu kadang-kadang orang nggak bisa mendefinisikan apakah hatinya negatif. Ya itu tergantung orang mengenali dirinya sendiri mungkin ya. Karena yang penting menurut gue bener. Ada lagi bahasa yang ini manusiawi dong, itu kan pembenaran semua. Karena lu belum kenal lu tuh siapa dan apa. Balik lagi, lu bilang lo gagal. Bro, yang lain juga gitu bro. Permasalahan, kegagalan, kesuksesan semua adalah persepsi. Ini hiruk pikuk di kepala nih. Ketidakbahagiaan itu tumbuh karena kita membandingkan dan itu confirm. Oh si ini begini ya, gue juga kadang-kadang masuk ke gerbang ketidakbahagiaan yang gue ciptain diri. Dia seumuran gue tapi dia kok kaya raya banget ya. Gue lupa bro bahwa teman gue, senongkrongan gue yang 3 orang udah meninggal, udah wafat. Baik lo masih hidup, baik. Oh iya ya. Jadi itu semua tuh kalau kita bahas tuh
multidimensi sebenarnya. Nah, lu muslim ya, gue pakai bahasa muslim boleh ya. Tadi gue udah singgung kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu lo pegang dalam keseharian. Semua juga bilang begitu ya. Tapi pada saat itu gue akan bilang, bro, tidak ada penderitaan di dunia ini, confirm. Karena Allah maha pengasih maha penyayang. Kalau lo bilang menderita berarti kufur. Mesti perbaikin lagi tingkat keimanan, pemahaman keimanan. Allah give the best for you, but you don't even know it is the best or worse. Gue lebih buruk nantinya begini. Ya lu masukin masalah sendiri. Tidak menjalani kehidupan berdasarkan garis ukuran lo sendiri. Lo pakai penggarisnya orang lain buat ngukur diri lo, beda itu. Maka timbul kata-kata gagal. Stres itu pasti karena harapan tidak sesuai kenyataan. Lalu balancing tadi, bagaimana kita menstabilkan harapan itu sendiri, dikaitkan dengan law of attraction yang digadang-gadang di luar sana. Pada saat buku itu keluar, gue nolak. Beberapa bulan kemudian, oke, kayaknya bisa nih, masuk nih. Gue tanya sama temen gue yang tadi awal sepakat, mereka jadi nolak. Gua, Jadi kebalik. Waduh, masing-masing nih. Ini di kalangan motivator pada saat itu buku keluar ya. Oh iya, itu tahun berapa ya? Lupa. Gue 2008 atau 2000 berapa, gue lupa. Iya. Ya, pokoknya sekitar segitu deh ya. Gue sampai beli kopiannya di 20. Memang kalau nggak disaring itu ya hasilnya itu bisa aneh. Tapi kalau misalnya disaring malah menurut saya pribadi ya Pak, malah bersinergi sih. Kalau misalnya kita bisa nyaringnya. Benar. Gitu. Bagaimana jadi balance kan? Nah ini gue kasih tau rahasianya. Pada saat itu gue pernah punya seperti itu, bro. Gue kasih ke kelas, berhasil, bro. Gue takut loh. Gue kasih ke anak gue sendiri ilmu itu, berhasil. Gue takut. Kenapa takut? Lu nggak sadar, banyak orang nggak sadar, gue pun nggak sadar saat itu, bahwa kita menuhankan harapan itu sendiri. Ya, Lebih tepatnya dari mana harapan itu berasal? Dari logika. Berarti lo menuhankan sesuatu selain Allah. Badan kita bisa jadi Tuhan loh, bro. Tujuan kita jadi Tuhan. Tuhan tuh apa sih? Bahasa gua, tujuan hayalan logika. Kalau ngikutin buku itu maksudnya? Tidak, menurut gua sendiri. Apapun yang jadi hayalan dari tujuan dari logika lo, itulah Tuhan, Tuhan baru. Kata orang itu berhala. Ada yang memberhalakan mobil, ada yang memberhalakan jabatan, ada yang memberhalakan pasangannya, ada yang memberhalakan rumahnya, rekeningnya, jabatannya, leisure-nya dia, macam-macam. Tapi dia nggak sadar. Nah, sekarang contohin, ya. Kita berimajinasi, visualisasi, drung drung, mobil kan gitu ya, yang di drung, nikmatin. Anda mau naik mobil terbaik sih, nikmatin kulitnya, teksturnya, semua wanginya. Lah, lu berarti lu menciptakan suatu angan-angan. Sah. Karena itu ilmu itu di sana udah sukses. Tapi bertentangan sama gua. Pada saat memberikan itu banyak berhasil, enggak gua pakai. Karena menurut gua belum komplit. Tapi sekarang udah komplit nih, bro. Ini pun baru beberapa lama ini baru gua bilang komplit nih. Cuma butuh pembuktian. Ini kaitannya sama yang lo tanya mungkinnya mengenai loa tadi ya. Oke. Energi. Itu semua alam ini energi, bro. Bahkan dikisahkan kalau di dalam bukunya si Rhonda Byrne, filmnya itu The Secret itu ya. Rhonda Byrne. Alam ini kayak katalog, bro. Lo mau ini, tinggal ambil aja. Kayak dunia ini ya, apa? Metaverse. Terus dia ngomong lagi. Kayak di film-film animasi lagi. Iya. Ngomong gini si jinnya, you wish is my command. Oh, di filmnya. Berarti kalau pergeseran itu terjadi, gue cuma nanya dalam dua versi bahasa. Anda hamba Tuhan atau Tuhan hamba Anda? Kalau saya tetap hamba Tuhan. Berarti punya keinginan kan? Lalu melibatkan Tuhan supaya bilang iya atas keinginan itu. Maka lo kan ketemu dengan bahasa yang berbeda. Saya dalam rencana Tuhan atau Tuhan dalam rencana saya? Metik tak ngebut tampil jas mewah, gedung ini penampilan oke, dihormatin, hargain. Bisa nerima perbedaannya nggak, bro? Lu hamba Tuhan, hamba Allah, atau Allah hamba lu? Saya dalam rencana Tuhan atau Tuhan dalam rencana lu? Berarti lu punya tujuan sesuatu, lu melibatkan Tuhan. Berarti yang Tuhan siapa? Ya tetap Tuhan. Kalau dalam kasus ini yang Tuhan siapa?
Seolah-olah si manusia itu sendiri. Itulah yang terjadi. Seolah-olah ya. Kalau misalnya secara sepintas lah ya, secara ini. Tapi kalau misalnya kita saring lagi sih, menurut saya kan ada nih entah pepatah, istilah atau perkataan Tuhan walau alam ya. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Begitu itu disampaikan ke manusia, ya kita tidak tahu walau alam kan. Mungkin Tuhan ini memang menyampaikan kata kalimat itu, memang dia sudah menciptakan sistemnya. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Begitu si manusia ini sesuai dengan prasangka hambaku itu ya, yang tadi bilang, oh aku punya cita-cita ini, insya Allah Tuhan pasti mengabulkan. Apa itu prasangka? Prasangka baik. Prasangka adalah kasih sayang tadi, bro. Iya. Prasangka ke orang, buruk sangka, baik sangka, prasangka gini. Tapi kalau terhadap tujuan, apa itu prasangka? Rumah megah, tiap bulan kelebihan uang, nggak habis-habis uang, mau punya ini, apa itu prasangka? Lalu apa di balik kalimat tersebut? Aku sebagaimana prasangka hambaku saja. Hati-hati salah menerima persepsi. Penggelinciran itu pun terjadi di mimbar khotbah manapun Saya juga. Saya juga hati-hati nih, salah jawab gak enak. Iya. Intinya ya apa? Maka digini lagi, lo harus kaya, bro, supaya lo bisa berderma. Amin. Lo punya masalah, lo mau selesai masalah, lo mana sih di dompet lo, gitu ya? Sedekah, lo itu dagang, bro. Ya itu di sebelah itu. Yang sono kan? Sebelah. Jadi kalau lo punya masalah, lo selesaikan dengan sedekah. Kan tadi gue bilang kalau nggak ada izin nafas berikutnya juga bukan punya lo. Lu tuh nggak punya apa-apa, kita nggak punya apa-apa, bro. Yang kita bisa bagikan prasangka tadi adalah kasih sayang sebenarnya. Ngelihat orang baik, ngelihat suatu keadaan baik. Jadi nggak ada masalah. Sebab confirm pada saat lu bilang Bismillahirrahmanirrahim, lu bermasalah. Lu yang bermasalah dengan keimanan lu sendiri, kadar keimanan lu, koreksi lagi. Kenapa gue dimasuk dalam masalah? Tuhan nggak baik dong sama gue. Kan Tuhan ngasih masalah itu akan ada poin. Gue jawab di awal. Adanya permasalahan adalah untuk pendewasaan sikap. Iya. Kenapa lu ngeluh? Kenapa yang lain ngeluh? Ternyata permasalahan tuh tidak sengaja datang karena dia membandingkan pengen. Nggak satu dua orang, bro, gue kasih tahu sama teman-teman gue, bukannya jahat, ini semua bisnis ya, tapi kalau bisa hindari pinjol. Gue ngomongin pinjol lagi, ya. Udah dikasih tahu loh. Berarti untuk ngejar sesuatu, entah butuh entah nggak, lo berhutang kepada yang sistem yang demikian serunya tuh ya. Jadi teman gue lebih seru lagi, bro. Gue udah bilang dari dulu, gue kan emang pernah ada background di investment. Oh. Lu kalau mau main kripto segala macam, entah Ethereum, entah istilah macam-macam, terserah lu. Gue cuma nanya, underlying asetnya ada nggak? Nggak ada. Nah, tungguin aja ntar nih. Dan terjadi kemarin. Itu udah dari beberapa tahun lalu udah pelajarin. Terlalu tinggi. Gue curiga sesuatu. Dia akan narik uang giral. Kalau zaman dulu kan ada cerita mengenai cangkang tuh, perusahaan cangkang tuh ada contohnya paper entah apa nama paper entah segala macam. Ini cara berbeda, tarik semuanya supaya nol pajak segala macam, disikat di atas dan terjadi. Karena tidak mampu mendefinisikan masalah. Investasi itu apa sih? Investasi adalah kalau lo sudah punya deposito yang cukup, sudah punya pegangan minimal 6 bulan buat operasional, sudah punya aset ini, barulah investasi. Investasi pada dasarnya supaya lo tuh nggak kejeblos, nggak kemakan inflasi. Contoh, itu bagaimana menentukan masalah. Kalau lo gagal di situ, berantakan yang lainnya. Dalam hidup pun begitu. Kalau gagal menentukan tujuan, cuman ikut-ikutan aja, lo tau gak gue bilang apa? Zombie. Ikut sana, ikut sini. Di remote dari jauh. Nggak punya prinsip ya. Boro-boro prinsip. Cara ngelihatnya udah ditata, udah diarahkan sama pihak luar. Kalau bahasa gue dikanalisasi, di framing lo semua, di remote. Sampai akhirnya si zombie tadi kosong. Maka dia menerjemahkan bahagia dan sukses adalah uang, karena semua bisa dibeli dengan uang. In God we trust. Kembali ke loa.
Lalu bagaimana menyeimbangkannya? Karena tadi kan keilmuan gue balanceship ya. Nah, itu gimana? Gue ambil contoh dan ini fakta. Loa itu sendiri tuh energi akan positif create positif, negatif create negatif. Burung terbang sejenis, energi itu akhirnya berkumpul yang sama. Bentuknya pun aneh-aneh. Kita nggak tahu, bisa aja orang, bisa aja itu yang mendukung kita. Sampai sini bisa nerima ya. Ini lompatannya jauh nih, bro. Pada suatu saat lo bervisualisasi kita duduk di sini, bisa nggak kita rubah, bro? Karena kita nggak main di sini. Logik. Lo kayak berpikir berat banget ya, mau pecah kepala lo. Hah? Enggak, saya tukang nonton film animasi Jepang, jadi imajinasinya Langsung udah berkembang ya, yang bisa ngikut ya. Kalau udah capek kasih tahu ya. Oke. Di film animasi udah isekai dunianya. Di sini kan sensasi yang dirasain, bro. Inilah yang ditukar nih, bro, sama logik. Itulah hipno. Maka gue bilang hipno adalah bahasa gue ya, manipulasi. Bisa nggak kita sekarang bilang begini, lagi ngobrol begini, suasana begini, tapi kita ada di Jepang? Pakai rasa. Logik nggak mampu. Pakai rasa ya. Nah, suasana tenang. Jadi yang di capture Bisa. itu rasanya, bisa kan? Bisa aja nih, rumah. Bisa. Kita bisa pindahin kemana aja, pintu kemana aja. Doraemon tadi. Bisa kita di pantai, bisa kita lagi di bukit liatin gunung, bisa. Kita hanya diminta untuk sensasi tadi kita create. Surga tuh kita create sendiri, bro, sebenarnya. Sebelum nunggu surga yang benerannya, kalau versi orang yang satu tempat. Di sini keadaan. Karena tempat, nanti itu ini keadaan. Kita create sendiri. Balik ke loa. Semuanya adalah energi. Kebanyakan orang, timbul satu pertanyaan gue dan lo jawab secara cepat ya. Gue punya statement. Banyak orang bawa doa. Itu yang bawa doa yang mengabulkan doa. Yang mau doa. Gimana maksudnya, Pak? Maka orang banyak memilih doa yang bagus-bagus, memilih yang bagus-bagus supaya doanya dikabulkan. Lalu di mana Sang Maha Kuasa kalau hanya sebatas doa? Bukan doa yang mengabulkan doa. Oke. Satu, loa. Lo mau apapun juga bisa terjadi saat ini, bro. Gak menggunakan kata akan. Itulah keindahannya yang gue nikmatin. Lo sendiri, single. Gue single, kan gue pisah. Lo sendiri. Maka lo ciptakanlah berdasarkan prasangka tadi. Semua wanita ini adalah pasangan lo, kakak lo, adik lo, nyokap lo. Maka lo akan bersikap santun ke mereka, melindungi mereka. Sebab apa? Sampai akhirnya Sang Maha Pencipta akan mengabulkan doa lo. Doa ada 4. Dikabulkan, ditolak, ditunda, digantikan. Iya, benar. Kalau belum, berarti ditunda. Kenapa? Supaya lo siap. Pada waktunya ya. Akan dihadirkan juga yang siap. Ngapain maksain? Benar. Karena gue pernah maksain juga, bro. Saya potong, Pak ya. Boleh? Saya juga berdoa itu untuk hal yang seperti semacam itu, tolong di saat yang tepat dengan yang paling tepat, itu sih doa saya. Nah. Karena saya tidak ingin merasa so tahu gitu kan. Karena pernah sama mungkin kan. Berarti lo tidak menuhankan harapan lo sendiri dong. Enggak. Tidak menuhankan logika lo. Kadang logika kita itu salah. Banyak salahnya karena logika tuh apa sih gitu ya? Logika kan ini kalkulasi semua. Ya itu sih pernah. Untung rugi, menang kalah. Tapi kalau kita bisa ada sensasi, Iya. prasangka tadi, ternyata bukan prasangka itu penggelinciran sampai ada, lu mau lebih kaya, lu berderma lebih banyak. Bukan begitu, nama dagang. Dagang sama Tuhan bukan begitu, dagang sama Allah nggak begitu. Berikanlah kebaikan kemana-mana. Hasilnya bukan urusan lo. Ya. Tadi setelah lo punya proposal, doakan proposal, bro. Proposal. Diajukan ke Allah, ya Allah saya mau ini. Ya. Maka nikmatinlah saat ini terjadi. Ya benar, Pak. Setuju. Sekarang gue rubah, gue ngarepin istri yang begini. Lo lihat aja yang lain. Kalau lo lihat yang lain cara salah, maka jadilah itu ke arah nafsu. Nafsu yang mana dulu? Pada saat lihat yang begini dengan persepsi yang berbeda, oh iya ya, gue menghargai mereka, gue menyayangi mereka. Kenal nggak kenal, gue bisa ada kesulitan, gue bantu semampu gue.
kan sama. Memberikan perhatian sama, hanya bedanya kan orang jadi itu dia pengen harapannya tuh terpenuhi secara cepat, jadi dia ngatur Tuhan. Karena di The Secret kurang lebih seperti itu. Maksudnya di The Secret yang mana nih Pak? Di The Secret yang mana seperti itu tuh? Tuliskan secara detail tanggalnya, bulannya, tahunnya. Saya mau punya ini tahun sekian sekian sekian. Oh, lalu yang nikmatin itu ya, sekarang. yang itu ya. Nangkap. Nggak bisa. Akhirnya yang jadi Tuhan lu. Lah Tuhan mana? Allah kemana? Lu yang jadi Tuhan berarti. Oh iya. Di sana ada yang kayak gitu ya? Iya. Maka berkali-kali dikuatkan kata-kata gratitude, bersyukurlah setiap saat. Setiap saat bersyukur, tapi sebenarnya ada dualisme di situ. Iya, gue pelajarin dualisme ini berat ini. Salah kalau satunya kan nyuruh bersyukur juga kan? Iya. Ini kalau orang salah nerima, makna bersyukur jadi geser, bro. Bersyukur lo ada tempat begini. Gue mah maaf nih ya, mau di pinggir got pun, mau di tempat gede pun begini, gue nikmatin. Karena kaitannya dengan waktu. Waktu kapan, bro? Waktu saat ini, waktu itu ilusi. Lo bisa nggak mundur semenit ke masa lalu? Waktu lo datang, kagak bisa. Lo bisa nggak maju semenit ke depan? Kagak bisa, belum terjadi. Yang ada saat ini. Maka nikmatinlah saat ini dengan sensasi. Ada semua damai, sejuk, tenang. Di sini dinikmatin. Itulah menjadi yang kita bilang tuh seolah-olah kalau tanpa pertentangan tuh di sini diem nih, bro. Banyak tuntutan. Bahagiain aja hati lo sendiri. Karena waktu hanya saat ini. Sisanya ilusi. Lo nggak bisa hidup di masa lalu. Karena gue pernah ngalamin. Gue kan dulu begini, pas power syndrome gue. Sekarang nggak, baik. Gue nanti mau punya ini. Sekarang, baik. Nah, kita nikmatin. Nah, di buku itu kita nikmatin kondisi saat ini. Sudah dengan kendaraan, sudah dengan kini. Jadi semuanya arahnya materi. Kalau gue yang gue capture adalah sensasi tadi, rasa tadi, bro. Rasa sensasinya. Jika gue merasa sudah kaya sebelum kaya. Apa sih definisi kaya? Gue jiwa yang kaya, bukan jiwa yang miskin, mah kurang. Jiwanya, kondisi jiwanya. Kan manusia ada 3 lapis tadi itu. Kita memperkaya jiwa kita sendiri. Lo itu maunya saat ini, nikmatin saat ini. Kalau terlalu berharap lagi, maka lo lagi maksa. Lo percaya Tuhan Maha Baik, tapi lo nggak percaya kalau itu akan terjadi. Minta terus hal yang sama, minta disegerakan segala macam. Lu siapa? Itu bahasa gua tuh. Lu siapa? Lu kira lu siapa ya? Lu Allah, bukan hamba. Ya sudah, nurutin aja maunya Allah. Solusinya adalah gue lagi pelajarin ulang dan gue ikutin apa yang diarahkan di situ. Gue suatu ketika gini, gue bingung, bro. Gue waktu di kelas ngarahin begini. Nggak lama testimoni datang. Apa yang dia pikirin nih sama anak gue dulu ya, terjadi sama, bro. Bahwa gue pun begitu, iya harusnya kan sukses ya, tapi gue jadi takut karena gue bukan Tuhan. Maka gue membuat proposal gue seperti ini, 5. Proposal itu gue simpen, nggak gue tanyain lagi ke Tuhan. Kenapa? Karena saat ini lo harus menjalani hidup yang sesungguhnya saat ini. Nggak usah diteriak-teriakin lagi. Lo percaya nggak mau lo bahwa dia Maha Baik? Maka itu akan terjadi. Lo percaya nggak Allah Maha Baik? Maka itu akan ditunda buat kebaikan lo. Lo percaya nggak itu akan terjadi? Maka ditolak supaya lo siap. Itulah prasangka. Lo dikabulkan saat ini, ya emang udah siap sikapnya, waktunya. Nah itu dia. Kejawab ya. Itu saya dulu punya teman SMP. Iya. Dia udah meninggal. Iya. Satu kalimat yang terngiang itu, dia orangnya agak aneh, tapi satu kalimatnya terngiang itu dia manggilnya P ya ke saya kan, karena disingkat Hendra Permana jadi HP. P, yang penting mah hati bersih. Itu aja yang selalu diomongin itu, gak ada, jarang ngomong yang lain. Ya saya baru ngerasa oh iya sekarang. Padahal itu dia waktu SMP gitu, sekarang udah meninggal, dia pas SMP meninggal gitu.
Kalau dipikir-pikir sama LOA nyambung kata aku ya. Iya. Kalau dulu pas aku SMP dengernya, ya iyalah hati harus bersih gitu doang kan aku kan nangkapnya. Tapi kalau sekarang, oh iya ya LOA mungkin yang dia sampaikan, cuman dia ya karena anak SMP kan Iya. nggak ada ke LOA. Berarti dia memberikan makna, lo umur berapa sekarang? Apa itu udah 20 tahun setelah dia meninggal? Setelah lo kenal dia. Iya, iya. Itulah bahasa gua, bermanfaat buat orang lain walaupun hanya sebaris kalimat. Toh semua kitab suci kan kalimat, bro. Kita memaknainya, menyadarinya lama, butuh proses. Lalu apa yang dimaksud dengan bersih? Hati yang bersih. Di situ lo baru kejawab kan kenapa hati. Aku sebagaimana prasangka. Prasangka itu bukan kemewahan, bukan kemakmuran, bukan harta, bukan material menurut gua ya. Oh. Itulah prasangka yang dimaksud itu. Yang malah yang temen aku SMP yang ngomong ya. Dia bukan ustadz kan? Nggak harus jadi Anak ustadz. SMP. Nggak harus jadi ustadz, tapi Dia yang juga pada ustadz harus belajar dari kalimat ini. Dia Maaf juga- ya kalau gue bilang ustadz ya, tapi banyak pengkhotbah masih mengarahkan seperti itu, bro. Bahkan dia meninggalnya juga pas waktu SMP. Oh iya, udah lama ya. Udah lama. Mendefinisikan hati yang bersih repot loh. Pada saat hati lo bersih, prasangka tuh baik, bro. Kalau enggak misalkan gue ngobrol gini enak-enakan sama lo tapi dendam, marah, ya itu lo kagak bersih. Ciri-ciri orang kalau nggak bersih emang menurut gue ya, kalau dia bukan lagi nggak bicara ya, dia satu bicara yang ngaco, dibener-benerin pembenaran buat dia tampil doang tuh ya. Kalau gue sih kan udah ngelewatin tahapnya. Kadang-kadang gue menggua-guakan, mensayak-akan dirinya tuh bukan maksud sombong. Ini gue bagi pengalamannya supaya jadi satu pemahaman yang lebih kental gitu ya. Nggak ada gue, bro, kalau lagi begini, bro. Gak ada gimana maksudnya? Nggak ada gue, Bayu nggak ada. Maka gue berbicara atas izin Allah. Boleh nggak saya menyampaikan ini ya Allah? Gue berdoa dulu. Karena suatu saat nanti ini akan bicara semua nih. Maka boleh nggak apa yang saya ketemu dengan Bro Hendra saat ini menyampaikan sesuatu? Iya. Maka gue mempergunakan fasilitas yang Allah titipkan. Apa tuh ini semua nyampein ke lo. Kalau nggak juga nggak jadi. Bisa aja lo berhalangan kemari atau gue pergi kemana nggak ketemu kita. Iya, iya. Nggak tahu kan ya? Nggak tahu. Makanya jadi Tuhan ya Tuhan Allah itu sendiri, bukan kita nentuin. Benar itu, setuju itu. Itulah dari sisi loa yang mesti diperbaikin. Kan balance. Nah itu, mungkin karena yang bikin buku lo itu ya Kan mereka nggak boleh nyalain. Nanti gua di ban. benar-benar. Maksudnya Kita lah berbeda pemahaman. Kan balance kan kita sendiri yang jadi penyeimbang, bro. Ya benar-benar. Betul ya, kita sendiri harus menilai. Adjustmentnya ada di kita, setiap kita. Baik, kalau gue balikin lagi. Di law of attraction tadi, kita diminta gratitude, bersyukur, nikmatin kondisi sekarang, anggap sudah terjadi sekarang. Bagus ya? Maka gue tambahkan dari apa yang gue cari selama ini. Karena gue gak mau tergelincir menjadikan pikiran gue sebagai Tuhan. Gue gak mau tergelincir harapan gue jadi tujuan. Gue mengizinkan Sang Maha Pencipta berkehendak atas gue. Seluruhnya atas kehendak dia. Gue hanya menyampaikan 5 proposal ke sana dengan kalimat, ya Allah, saya mohon izinmu. Saya mohon kemudahan, saya mohon arahan, saya mohon bimbingan. Bahasa resminya adalah, ya Allah, saya mohon restunya. Seandainya tidak sesuai, siap. Seandainya sesuai, siap. Seandainya mau digantikan, siap. Seandainya mau ditolak, siap. Karena kita nggak tahu kehendak Allah apa. Dan itu sebenarnya persilangan antara yang pernah gue jalanin juga, tapi itulah clue-nya. Loa tadi mesti balance, diawali dengan, ya Allah, saya mohon izinmu, mohon restumu, bahasa agama lo ya, mohon redomu ya Allah. Berarti lu punya keinginan nggak? Punya. Bergantung kepada? Yang Maha Kuasa. Bukan Allah bergantung pada mau lu kan? Iya dong. Bukan Allah bergantung pada mau lo. Bukan. Ya Allah, saya mau begini, ini begini. Berarti lo mendikte Allah kalau begitu kan? Di sini Ya. kan tidak. Clear ya? Sama manusia aja harus santun, apalagi sama yang Maha Kuasa. Seru ya? Harus santun. Gue minta maaf nih bro ya. Gue ngerokok.
Tapi mungkin gue salah satu dari beberapa orang yang mau ngerokok aja gue berdoa dulu. Kayak gitu. Bahasa gue Bismillah. Kenapa? Kalau gue lagi ngerokok konsentrasi. Semoga nggak sampai ke paru-paru gue. Tapi nggak mungkin kan gue udah puluhan tahun ngerokok, tapi jangan begitulah. Gue udah dispensasi, minta keringanan. Keringanan ya. Nah bahasa gue ada yang menyimpang nggak dari ajaran keagamaan? Aman sih kalau buat saya. Hah? Nggak ada. Aman ya? Aman. Bagaimana memahaminya beda kan? Tergantung orang mencerna. Lalu mencerna kan? Mencerna. Ada suatu hal yang baru kah? Dari sisi apa? Dari apa yang gue sampaikan dari tadi tuh? Ya, balancing gitu. Padahal tuh ilmu lama semua bro. Cuman kita kurang ngegali. Apa yang itu? Lo bilang ini. Lo bilang ini. Sama kan semua kan? Iya. Buat beberapa orang yang masih letterlock di level syariat, gue udah dikafir-kafirin. Mungkin karena beda sudut pandang aja sih. Bukan, karena mereka hanya berpikir di level syariat. Level syariat hanya kelihatan begini semua bro. Udah gitu level syariat sukanya ngadu-ngadu. Gue lebih benar, lo lebih benar gini. Ya sudah, karena dia nggak pakai sininya dia nih. Ya udah. Kan ada dua jalur informasi. Nah balik lagi ke loa tadi. Maka imbangilah loa dengan ucapan di awalnya. Saya mohon izinmu ya Allah. Dan berprasangka baiklah kepada semua orang. Karena itu bisa tercapai kalau lu punya kendaraan yang paling cepat. Apa tuh kendaraannya? Sikap. Kendaraan paling cepat itu sikap. Sikap. Maksudnya gimana, Pak? Lu mau ngebut nggak dalam karir? Mau. Lu bersikap baik sampai atasan. Itulah kendaraan. Lu mau punya rumah besar nggak bro? Rumah megah segala macam. Itulah hati lo. Megah setiap orang. Silakan datang. Lo buka ruang tamu hati lo. Ngobrol, kita diskusi. Pak, saya punya saran. Seandainya begini, saya ada rekomendasi seperti ini. Menurut Bapak baiknya bagaimana? Kan dunia kerja ya. Itu hati lo terbuka berarti bro. Benar. Jadi orang menyalahartikan banyak. Sebenarnya loa itu benarnya digeser dikit. Lo punya kendaraan bagus, sikap lo yang bagus. Lo punya rumah megah, hati lo baik, bersih. Kalau tadi itu rumah yang bersih. Kendaraan, sikap. Yang megah itu hati. Iya. Ya, saya sedang mencatat di alam bawah sadar saya. Nanti yang lain-lain ngikut ini bro. Kaki akan bergerak kemana? Karena yang lo dikendarain naik mobil lo udah pas sikap tadi. Ya sih benar sih, pas ya mungkin karena kita orang Indonesia terbiasa dengan keanekaragaman. Nah ketika saya ke Jepang pun ketika beradaptasi itu ya ringan-ringan, lancar-lancar aja. Mungkin beda dengan yang dari negara lain gitu kan. Lo tau sebabnya Contoh apa? negara A gitu kan. Lo tau sebabnya apa? Karena lo nggak sadar. Leluhur, moyang, kakek, nenek, orang tua lo membekali satu hal yang orang luar negeri nggak belum pelajarin mengenai kesantunan. Iya. Itu kan sikap bro. Iya. Lu di tempat jauh juga bisa aman damai sejahtera kalau sikapnya bagus. Itulah kendaraan versi gua. Sementara banyak orang nggak kemana-mana bro karena sikapnya buruk. Maaf bahasa gua mau yang lebih pahit ya. Sudahlah miskin, mukanya nggak bagus, ngomelin Tuhan. Kok susah banget tuh Tuhan? Kan ngomelin keadaan, ngomongin orang, dengki. Apa yang mau diharapin? Kan kesian lihat orang begitu, dan itu banyak. Karena mereka masih dialami dalam logik bro. Merasa dirinya benar. Udah gitu menggunakan tameng. Kan manusiawi. Lu belum tahu ya beda orang sama manusia? Kita udah pernah bahas belum bro? Apa? Orang sama manusia udah belum ya? Belum mungkin ya? Gue ulang ya. Iya. Orang kita harus kan balance ada 3 ya. Ya tengah. Tengahnya, Poinnya tengah kan. poin tengah ya. Kita pakai tengah ya. Katakan yin yang misalnya Oke. ya. Tadi gue bilang mana orang sama manusia. Orang, Tadi bedanya orang orang sama. manusia. Oke, tengahnya apa? Individu. Oh, jadi 3 ya. Gue masukin yang ketiga. Orang adalah individu yang mengikuti sifat hewan. Itu orang. Maka di situ adalah kekuasaan, keserakan, kerakusan, penguasaan, segala macam ada di situ. Ada di orang. Manusia adalah individu yang mengenal dan mengikuti sifat ilahi. Karena dasarnya udah ditiupkan yang tadi gue cerita.
kutiupkan ruhku ikut sifat ilahiyah nggak, itulah prasangka baik ke orang, baik ke Tuhan, baik kepada keadaan, nggak ada dendam. Apa yang didendamin kalau orang udah begitu? Karena semua terserah Tuhan aja. Mikir lagi. Harus mikir, Pak, biar bisa dicerna. Coba kalau lu mikir sana, guys gue mikir. Apa? Tuh ke kamera, guys gue mikir. Guys, gue mikir. Kan masih hidup, wajar kalau mikir. Iya benar. Yang repot kalau hatinya udah mati, pikiran udah mati, gak berpikir lagi dia bro. Dia pikir dihantam, dia pikir bener. Yang penting duit, sedap. Mau suap kayak, mau korupsi kayak, mau macem-macem kayak, mau maaf ya bahasa yang hina segala macem, terserah. Itulah hewan bro, sifat hewan. Matilah jiwanya, matilah hatinya. Nafsu menguasai berarti ya. Nafsu yang menguasai. Baru ketemu kan nafsu itu apa? Ya. Nafsu itu adalah hasrat. Dan di dalam kebaikan pun ada nafsu kebaikan. Tapi di situ iblis masih bekerja bro. Gue ibadah gue baiknya lebih baik kepada dia. Nafsu Iblis itu makhluk juga mungkin ya. Semua adalah makhluk kecuali Allah, berarti pada awalnya makhluk kan. Semua. Ada cerita pernah disiksa yang namanya si gue masukin dalam, Allah masukin dalam neraka begini. neraka panas gitu kan. Kau ya aku, kau ya Allah. Terus Masukin lagi. Dingin, kan? Keluarin lagi. Aku ya aku, engkau. Kurang ajar ya. Masukin lagi. Pakai apa? Maka dikasih makan. Maka kita diminta puasa untuk menahan nafsu. Didiemin aja udah tuh, kagak dikasih makan, kagak dikasih minum, udah. Ampun, saya adalah hamba, engkau adalah Allah. Begitu. Tahu udah gitu apa? Oke. Berarti Allah sukses menciptakan nafsu. Maka masuklah ke manusia. Iya. Kan pertanyaan gitu ya. Makanya manusia sempurna gitu kan. Iya, karena ada itu juga. Iya. Lalu iblis dikasih itu kan. Iblis itu apa? Iblis itu Azazil kan. Azazil, kan Azazil dulu malaikat. Yang maksudnya kan iya. Jin yang malaikat kan bro. Elit di. Tadi udah dimasukin tuh kan si nafsu kan. Nah itu aku nggak tahu. Nafsu udah dimasukin ya. Oh, kayak masuk ke dia gitu ya. Oh episode berikutnya. Episode nafsu masuk ke jin aku masuk nggak gitu ya. paham. Oke. Udah nih. Oh emang. Udah masuk nih. Oh berarti tadinya memang belum masuk ya? Hah? Pas ibadahnya bagus Udah belum masuk? Kagak, udah cerita, udah jadi nih udah. Ya, saya adalah hamba-Mu ya Allah. Oke, kalau gitu sukses dong menciptakan nafsu, masuk. Bukan main kun fayakun jadi, semua berproses tuh, ya. Udah masuk ke makhluk yang itu. Tapi kan masih diem. Karena dia bersama darah, mengalir darah. Apa? Mengalir bersama darah. Oh. Ini udah ada makhluk yang sempurna nih. Dibekalin bagiannya, ruh. Tapi dia bersuaranya pelan bro, karena ada jiwa. Jiwa kan tuh pencerna sekitar segala macam, termasuk diri sendiri, tapi ada ruh. Maka untuk yang sempurna ini, diturunkannya malaikat yang menjadi imam dulunya. Azazil. Sujud. Ogah. Bukan dari api. Itu ya? Depan dari tanah. Apain gue sujud ke dia? Oh. Tapi ingat, dia adalah malaikat yang dulunya mengimami malaikat yang lain. Kan cuma malaikat dulu. Betul ya? Oh. Suruh sujud nggak mau. Maka perintahnya adalah, oke, mulai sekarang, lu. Dia kan minta, ditangguhin kan ya, goda anak cucu Adam sampai kiamat nanti. Iya. Dah, turun semua ke bumi. Proyek berjalan. Betul ya? Proyek semesta berjalan nih. Yang mana yang diturunin? Bersamaan dengan manusia. Oh iya tuh. Kan makan buah itu Kang. Iya. Setelah uji coba di episode berikutnya kan. Azazilnya bareng sama manusia, sama Turun kan semua kan ke bumi kan. Ya pada saat penciptaannya, ogah gue nggak mau sujud sama doi bro. Bahasanya tuh. Oh, iya. Dia mah dari tanah, gue dari api gitu ya. iya. Tapi ada rahasia besar situ bro. Kenapa si iblis nggak mau sujud kepada Adam? Karena iblis hanya mau sujud kepada Allah. Maka kalimatnya adalah, demi kemuliaan-Mu ya Allah seakan kugoda anak cucu Adam sampai kiamat nanti. Berarti iblis baik nggak? Aslinya baik, aslinya. Cuman Hati-hati persepsi. Sekarang gue rubah. Karena iblis ngoda anak cucu Adam. Lalu sekarang bilang gini, ya Allah, aslinya baik tapi jadi sesat. ya Allah saya nggak mau godain anak cucu Adam. Ini biarin aja mereka begini. Allah bilang apa? Lo ingkar. Betul ya? Tugas lo apa? Goda. Lo ingkar. Berarti iblis itu menjalankan tugasnya bro. Maka terjadilah keseimbangan. Iya.
Kenapa bilang iblis jahat? Iblis makhluk yang istiqomah, sabar, tabah, menggoda anak cucu Adam kiamat nanti. Hati-hati persepsi. Itu di semua mimbar diomong iblis itu jahat. Enggak. Kenali sifat iblis lo sendiri. Lalu carilah penyeimbang supaya tidak terjerumus. Gitu. Balance shift-nya ada di mana? Di lo sendiri. Maka seimbanglah berpikir antara yang di sini, ngamatin dunia, ngamatin dalam. Hati, orang bilang kolbu ini, sama logika. Seimbang. Seimbangan ada 3. 2 adalah keadaan. Penyeimbangnya sekarang siapa? Udah sadar begini? Lu sendiri. Maka kita balik lagi. Dunia bulat. Pusatnya ada di mana? Diri sendiri itu ya. Udah ngerti ya? Semesta ini tak terbatas. Pusatnya ada di mana? Itulah prasangka. Lu baik kepada dunia, maka dunia baik kepada lu. Lu baik kepada dunia, ada orang mencederai lo, mengkhianati lo. Jangan lo lawan, bro. Hindari yang lawan. Hindari. Ntar Kenapa? baliknya Pada saat lo udah sebersih tadi, mereka sangat takut. Pada saat lo ngadu, ya Allah, dia jahatin saya, dia nipu saya. Kehendak mulai yang terjadi untuk dia habis lebih parah dibanding. parah. Kalau lo ngelawan ngebales, cuman itu doang yang dia terima. Tapi kalau kitanya ikhlas, Terserah. terus kita pasangkan sama di atas, balas yang di atas, Lebih parah. lebih bahaya. Lebih bahaya. Lebih- Jadi mendingan di apa? Mendingan ditegur oleh alam atau Mending aman lebih manusia ya. mendingan sadar sendiri sebelum ada kejadian kan? Jadi nggak perlu ditegur dari luar. Itulah ilmu sadar diri. Orang Jawa bilang eling lan waspodo. Lo udah jelas? Lebih jelas. Buat 5 proposal lo apa aja yang lo mau. Iya ya. 5 proposal. Lo ajuin ke sana dan nggak perlu setiap hari dilihat. Karena langkah lo itu terserah Allah. Kalau lo tiap hari ngelihat begini, ngelihat begini, yang jadi Tuhan nanti harapan lo sendiri, bro. Kitanya malah Kita mendikte. Nah itulah menurut gua sih, persepsi gua begitu. Sekarang kalau boleh, kita udah cukup lama, pembekalan udah oke ya. Apa problem lo yang lo bertanyain ke gua? problem apa ya? Udah nggak mikir. Ilmu ikhlas sekarang. Nah, saya sih ya udahlah, udah ngalir aja. Yang penting ya misalnya kan katakanlah kondisi single nih ya, mungkin ada omongan kok belum ini ikhlas aja, ngalir aja, ini menikmati aku. Ikhlas itu hanya Allah dan makhluk yang tahu, bro. Iya. Pada saat pembahasan tuh naik ke logik lo, nggak ikhlas, bro, karena searching. Yang mana nih? Kan doaku udah dari awal udah minta yang terbaik. Udah. Di saat Lu nggak yang searching? terbaik. Apa? Nggak searching. Ya aktivitas sehari-hari aja kerja gitu. Nggak searching di Facebook. Oh ini ayah asik nih. Paling cuma berteman aja sih. Jujur, Searching ada aja. niat nggak? Apa? Searching, nyari. Searching kalau di Facebook nggak begitu sih. Ah, ini ya, kayaknya boleh juga nih. Apa? Di IG, kayaknya boleh juga nih. Di Kalau TikTok misalnya boleh juga nih. kalau misalnya ngelihat oh ini cantik misalnya itu, ya iya sih cantik. tapi- Sebatas menghargai itu kan. Sebatas menghargai. Oke. Kan kita nggak tahu cocok apa enggak. WA, Gitu. telepon. Kalau dulu ya. Kalau dulu kan. Lu mengakui butuh waktu lama. Enggak, kalau dulu kan iya. Tapi kan itu pun yang memang oh ini Bro, ini temannya si Anu, ini temannya si Anu. Gue juga gitu. begitu. Sampai akhirnya Kan dulu. terserah. Yang penting gue upaya ya Allah. Supaya percaya. Yang penting pengakuan dari dulu. Kan nggak salah tuh. Iya, Nanti juga dulu bersahabat, iya. berteman ya. Searching. Kalau nggak apa-apa. sekarang enggak, tapi kalau dulu ya. Ya. Sampai akhirnya benar-benar. Oh, nanya lagi. Apakah benar dia ya Allah? Iya. Tanya lagi. Baru. Setiap misalnya kita respect sama seorang atau misalnya pernah jadian nih misalnya sama seorang, ini bener nggak ya lo? Aku tanyain lagi gitu kan. Boleh ya? Kadang berdoa ini kalau misalnya yang terbaik tolong lanjutkan, kalau mungkin terbaik ya udah secepatnya dengan baik-baik gitu Iya. kan. Ya lo gitu aja. Berarti lo udah itu ya. Heeh. Gue kemarin kan pada kata-kata ikhlas. Boleh ya? Boleh. Karena lo nyari ke situ juga tadi nih. Ya. Lo jomblo sendiri, single kemana-mana sendiri. Nonton One Piece kemarin sendiri. Oke. Lo nih Ini kesini kata sendiri. orang begini. Terpengaruh nggak lo? Kalau aku enggak, karena udah bisa menikmati. Ah, udah nikmatin. Tapi bagi yang lain belum. Kita bagi Iya. ke buat orang lain ya.
Tidaklah, kalau bahasa gua ya, tidaklah Allah memberikan suatu permasalahan pendidikan kecuali bersamaan itu ada solusinya. Persepsi kita, bro, yang jadi salah. Bahasanya dirubah. Di balik kemudahan ada kesulitan, ada kesulitan kemudahan. Tidak, itu berbarengan, bro, nggak dibolak-balik, bro. Kepala kita aja yang bolak-balik. Kepala kita aja yang nggak ngelihat kan. Sekarang kalau sendiri kemana-mana bebas nggak? Bebas. Kalau sama misalnya kita berdua nih jalan nih, aku mau kesini, mau ini, mau lihatnya. Iya. Nah kalau sendiri kan capek duduk, Iya. lowbat nyari kafe buat ngecas. Iya. Kan santai. Kalau lo sendiri, lo bisa ngilmu kemana-mana sendiri. Sering sendiri. Termasuk begini kan? Bayangin kalau mereka yang lain. Kalau misalnya saya cerita sih rata-rata banyak kok sendiri. Kalau saya sih nggak bisa sih. Ngapain sih sendiri? Emang enak sendiri. Gitu. Jadi nggak pernah saya komen. Jadi single, jomblo, fun nggak? Fun aja. Orang aja yang bilang kan, kok belum dapat lagi, biarin aja. Gue terserah Allah aja, kok gue jalan kehidupan gue seperti Fun ya? Apalagi pernah ngerasa double kan? Iya. Penasaran gitu. Iya, udah pernah. Ngapain maksa-maksain banget gitu ya? Iya. Kalau misalnya yang belum pernah mungkin penasaran, jadi nggak tahu. Jadi artinya di sini ada negatif, di sini ada positif. Kenapa gue bilang begitu? Para motivator selalu bilang, be positif, hati-hati. Oh gitu. Maksudnya apa nih? Hati-hati. Hati-hati. Gimana, Pak. Terlalu positif jadi sombong, bro. Ujungnya takabur. Nggak dibahas. Berarti pernah dengar sih, ada semacam larangan jangan terlalu bahagia. Bukan larangan atau apa ya? Punya kayak pernah dengar gitu kan, kalau bisa Itu ada ayatnya. Jangan terlalu senang. Nah, cuman aku nggak paham Maksudnya? ayat dan hadisnya, jadi nggak berani gitu Seperti kan. itu ya. Jadi nggak berani, cuman pernah dengar gitu Iya. kan. Min plus di tengahnya ada apa, bro? 0. Lo susah, miskin. Kayak juga ngerasa begitu sih. Tapi kalau pada saat itu, ya Allah, terima kasih saya dalam kondisi susah. Kalau saya dalam kondisi kaya, sementara sikap saya nggak siap, udah ngaco gua, jadi laki yang ngaco. Bisa jadi. Maka kondisi saat ini adalah bersyukur dulu, gratitude yang benar gitu. Menikmati kondisi saat ini adalah yang terbaik menurut Allah, bukan menurut logika lu. Maka Allah juga akan memberikan yang terbaik sesuai kebutuhan lu, bukan sesuai keinginan lu. Bener. Balik lagi ke LOA, alam semesta. Oke. Kita ada di bumi ada di alam semesta. Ada beberapa lapisan langit, besar, kecil banget. Kayak bulir-bulir pasir di lautan. Ada di lapisan yang lebih khusus lagi, mungkin Ars gitu kan, lebih besar lagi, maha besar, maha kuasa. Ya, alam semesta aja kecil buat yang maha kuasa, apalagi kita gitu kan. Aras. Iya. Ya, Gue kita nggak tahu apa. bahas, boleh ayatnya? Boleh, Allah berada di aras. boleh. Cek lagi. Kenapa Allah butuh tempat? Padahal dia pencipta tempat, pencipta ruang, pencipta waktu. Hati-hati, pemahaman kayak gini jarang dibongkar, bro. Di mimbar manapun juga. Gue garansi loh. Maka dibilang rumah ada di sana, rumah Allah. Apa? Rumah Allah ada di sana. Yang ditawafin orang. Tidak, bro. Allah pencipta tempat, pencipta ruang, pencipta waktu. Allah bersinggasana di atas aras. Allah yang mana? Kalau lo buka ayatnya, sifat kasih sayang di atas segalanya. Itu pemaknaan. Bukan Allah bersinggasana di atas aras, bukan. Kalau itu walau alam ya. Lo cari di ayatnya itu adalah Saya nggak berani kalau itu. Rahman Rahim. Diartikan di sini adalah Allah sebagai seolah-olah wujud. Juga dipastikan apa yang lo kira mengenai Allah pasti salah. Itu ada ayatnya, bro. Pada saat gini-gini salah, nggak begitu. Nggak ngejangkau ini kalau nyari bentuknya. Lebih baik lo pelajarin sifatnya aja. Pasti nggak menjangkau. Nggak bakal nyampe. Lo pelajarin sifatnya aja dan kemegahan, kebesaran dia, keagungan dia. Karena ini percikan dari Allah itu sendiri, warna ini semua. Habis ini bisa nerima ya. Bisa. Yang disebut dengan ars. Bukan itu. Kasih sayang, cek ayatnya. Oh, kalau itu memang nggak paham saya. Karena nggak paham ya, saya nggak berani berkomentar kalau memang nggak paham. Benar. Tapi yang merasa paham di setiap mimbar disampaikan begitu, terjadilah penggelinciran. Penggelinciran persepsi. Kasih sayang, bro. Kalau alam sih. Buka sekarang. Allah bersinggasana di atas aras.
Lu searching Google, ambil ayatnya. Allah bersinggasana di atas aras, ambil ayatnya yang dalam versi Arabnya pakai itunya ya. Ntar gue ngomong ke rekan-rekan, ke pemirsa. Bukan gue langsung menghakimi bahwa yang di atas mimbar itu seolah-olah ya benar, emang mesti dikoreksi, tapi yang ngoreksi lu sendiri sesuai dengan kebutuhan lu sendiri. Jadi lu bukan seperti bebek yang digiring sama orang buta. Belajar, bener-bener belajar, artinya mempelajari kedalaman dari setiap firman itu sendiri sampai ketemu inti masalahnya itu apa. Nah, kita belajar seperti itu. Ini ada macam-macam nih, yang mana ya? Dalam nih. Oke, yang ada Arabnya seperti apa? Ini coba dipilihin aja. Nggak gelap ya? Gelap. Coba diterangin dulu deh. Istiwa, terangin dulu biar jiwa kita makin terang. Cukup nggak? Istiwa, Allah berada di atas ars. Apa dimakan, Pak? Ntar ayat Lo ngomong dulu deh, nanya apa sampai pemirsa ada ini. Nanya apa ya? Tanya, kamera on. Ya, nanya apa, Pak? Nanya apa ya? Keluar kan udah, apa lagi? Ya itu aja, LA udah. Backnya gimana sih? Backnya gimana? Backnya? Mempraktekan aja. Ya ini jaringannya kayaknya, Pak. Tuh. Jaringannya kayaknya. Padahal 4G. Mungkin. Nanya apa? Udah tahu nih LA nih gitu kan. Menggunakannya itu seperti apa? Menggunakannya tadi 5 proposal. Oh, Kantongin. teknisnya. Kan mau teknis kan lo? Teknisnya. Maka di titik 0. Lo tau nggak titik 0 itu apa? Ini lo cari sendiri ya pemirsa ya. Artinya yang dia maksud di atas ars tuh apanya? Apakah benar Allah atau sifat kasih sayangnya yang paling utama? Sifat kasih sayang di atas segalanya, bro. Oke. Loa titik 0. Apa sih titik 0? Kan ada minus, ada positif, tengahnya kan 0. Kan ada 3 kan? 0. 0 itu apa sih? 0 tanpa berharap, bro. Kecuali berharap pada rahmat Allah itu sendiri. Pernah dengar yang zero mindset itu bukan maksud atau beda lagi? Gear shifting, zero mindset. Zero mindset apa ya? Zero mindset titik 0 tuh gue nggak bisa menerima teori seperti itu. Apa yang disebut dengan zero mindset? Pernah dengar tapi lupa. Mindset di sini seperti apa zeronya? Ataukah mindset di sini yang zero? Harusnya di sini ya. Tuh lo udah tahu ya. Di sini nggak mungkin zero. Karena pasti punya harapan, punya keinginan. Nah sekarang titik 0 adalah titik bertanya. Titik bertanya itu Selalu bertanya, ya Allah saya mau ketemu BM, gua Bayu ya. Apakah engkau mengizinkan? Nyampe lu. Selalu bertanya, bro. Ya Allah, saya mau ini, apakah engkau izinkan ya Allah? Maka jawaban itu langkah berikutnya adalah izinnya Allah. Dan gue udah ngebuktiin itu berulang-ulang. Titik 0, titik bertanya, titik waspada. Titik tidak berharap lagi. Kenapa? Harapan lo udah sampein proposal dah. Nggak usah dibuka-buka. Entah kapan tiba-tiba pada saat itu lo buka lagi, kok udah nyampe. Oh iya, itu PR berarti PR saya bikin proposal itu ya. Setelah proposal, berarti proposal aja gitu. Apa ada tips-tips yang lebih? Ada. Setelah membuat proposal, apa ada tips-tips khusus gitu? Ada. Gak boleh ini, gak boleh itu, harus ini, harus itu. Ada. Gitu. Proposal harus kayak begini. Contoh gue ya, boleh gue bacain pemirsa ya. Rumah asri di tengah sawah. Mau gua tuh. Kan gue punya gambar sendiri, maunya begini. Udah ada di sini gue. Tapi yang gue tulis apa? Rumah asri di tengah sawah. Tempatnya di mana gue udah tahu. Kalau udah tahu, bikin aja 5 begini. Dari taruh, sampaikan. Kehendak mulai yang terjadi ya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Taruh di sini. Udah gitu, udah itu aja cukup atau ada hal lain yang udahan ini kan? Udah.
Berdasarkan proposal yang sampaikan ke Allah tadi dengan kebersihan hati, ya, kaki lo ini melangkah seperti yang Allah mau. Tiba-tiba lo belajar ini, tiba-tiba lo ketemu ini, Oh, tiba-tiba iya, lo benar-benar. begini, tiba-tiba itu bisa jadi di luar Kadang keinginan kita lo. nggak ngeh gitu ya. Emang lo nggak gini ngobrol sama gue, bakal ngobrol begini? Kagak. Ya benar-benar. Disitulah Lama kondisi, ketemunya padahal. disitulah kondisi menikmati kekinian. Kekinian kekinian saat ini, bukan kenantian atau kemarenan ya. Kekinian saat ini. Be a novice. No is because life is a present. Nah, itu It's a benar. gift from Allah. Life, gue buka jadi akronim. Life, LIFE. Ya, enjoy your life without if and lie. Karena life ini kan LIFE. Itu kuncian gue, bro. Enjoy your life without if and lie. Nikmati hidupmu tanpa bohong dan tanpa jikalau. Berandai-andai. Tanpa bohong. Lu ngeliat ke kamera kenapa? iya. Sian lo. Ngobrolnya ke sini kok Bapak. Iya ya, gue yang salah ya berarti ya. Kalau kameranya. Ya, posisinya yang salah lah, maaf lah. Gitu. Nah, sebelum kita selesai, silakan simpulin. Dari awal lo datang sampai sekarang apa yang lo terima? Karena setiap orang pemirsa beda-beda nerimanya. Siapa tahu dari lo jadi ingat lagi. Apa ya? Intinya sih yang paling saya fokusin apa ya? Yaitu siapa? Yang tengah ini, poros ini gitu. Yang tentang diri kita sendiri. Tentunya ya berhubungan juga sih, harus kita mengenal diri kita sendiri, siapa kita ini, berasal dari mana, tujuan kita ini mau ngapain gitu kan. Lo Hendra bukan? Apa? Aku Hendra Pak. Bukan ya? Hendra adalah nama pemberian dari orang yang sayang ke lo. Ya itu tadi ya. Lo laki atau perempuan? Sebenarnya secara gender, secara ruh. Ya kalau secara ruh kan nggak tahu ya, tadi Bapak bilang Ruh tidak secara ruh bergender. ya, itu netral ya. Nah intinya kita mengenal diri kita sebagai porosnya, terus tentang poros dan tentang keseimbangan. Dan keseimbangan itu ya dibanyak ceritakan di berbagai hal, tapi kadang kita nggak termasuk di film One Piece kartun pun itu keseimbangan di dunia One Piece itu, pemerintah dunia di film One Piece itu dia menjaga keseimbangan antara marinir sama bajak laut gitu kan. Di dunia nyata pun ya begitu. Yang Maha Kuasa pun juga menciptakan juga seperti itu, ada nafsu, ada segala macam, ya itu keseimbangan itu mungkin jelmaan sosok yang sempurna ya Pak ya, kesempurnaannya. Apalagi ya, Segitu banyak sih, cuma dikit doang. langsung kopi ke bawah sadar. Yang penting ya gimana kita ngejalaninya sih Pak. Apa, Are you happy bro persepsinya. ngobrol begini? Happy Pak, karena ya nggak banyak kesempatan dan nggak bisa dengan semua orang ya bisa ngobrol ya, lebih ke hal-hal seperti ini sih Pak gitu. Ada yang bertentangan nggak dengan Sejauh ini agama atau dengan firman? sejauh ini sih menurut saya sih dengan diri prinsip saya sendiri nggak ada. Kalaupun misalnya ada ya saya juga pasti bisa menyaring saya. Tentang LO juga saya sependapat. Terus ya yang penting LO ini penting. Kalau misalnya kita paham LO ini bisa banyak manfaatnya. Tapi ya balik lagi, jangan sampai kita pinter kebelinger gitu. Jangan sampai kita paham LOA tapi kita spiritual kita terkikis gitu. Jadi dengan adanya LOA dan spiritual, kita berada di tengahnya. Yang nyimbangin siapa berarti? Yang memangnya diri kita sendiri tanpa kita bertentangan dengan spiritual gitu. Mungkin dari si LOA mungkin ada yang setuju atau ada yang sependapat ataupun enggak, kita bisa menyaringnya. Tapi dari segi spiritual ini ada titik temunya dengan LOA gitu. Menurut saya pribadi sih Pak ya. Gitu. Dan kembaliin lagi, ingat perkataan teman saya yang hati selalu bersih, harus selalu bersih. Terus balik lagi, keikhlasan dan bersyukur itu akan berpengaruh mungkin kepada
sesuatu yang ada di sini, entah jiwa atau ruh. Ketika kita punya harapan, keinginan, ada keharapan, ada keinginan, pasti ada entah itu kecemasan atau lawannya yang jadi ada. Ketika kita ada goal ini kan berarti ada sesuatu masalah di tengahnya nih, itu yang bisa menegatifkan perasaan kita. Nah, ketika kita bisa ikhlas secara spiritual dan kita dipenuhi dengan rasa syukur, maka rasa syukur itu akan membentuk suatu energi cinta yang ada di kita. Kasih sayang. Kasih sayang. Dan Sehingga disitulah ketemu dengan prasangka itu. ketemu dengan prasangka itu, dan cinta kasih sayang ini seperti magnet akan menarik Cakep. Menarik hal yang sama, frekuensi yang sama. seperti kita. Orang akan mencintai kita, orang akan menyayangi kita. Hal-hal, benda, kejadian, manusia itu yang satu frekuensi itu akan mendekati kita, karena kita hati kita itu ya energinya. Kembali ke prasangka ya bro ya. Prasangka kalau udah sama-sama baik ya, itu yang timbul adalah trust. Trust. Dalam bisnis trust ya. Lalu di level tinggi kalau orang mau berbisnis dengan yang apa? Jangan yang trust juga kan? Yang trust. Ya, Berarti kalau seperti- kasih sayang itu bukan sebentar kasih sayang, enggak. Itulah akan tumbuh trust. Nah, itulah Pasti diimbangi dengan skill, dengan kemampuan. itulah yang terjadi di zaman Rasulullah ya, ketika Rasulullah berdagang, Ah, dia dapat dipercaya, punya sifat dapat dipercaya, alamin. alamin. Itulah yang membuat orang-orang nyaman, bisnisnya juga berkembang. Iya. Dan sebenarnya sih kalau misalnya kita balik ke Udah ada semua dunia, kan, udah lama balik kan. lagi ke dunia, ya dimanapun kita bekerja atau perusahaan manapun atau Iya. instansi manapun, dibutuhkan hal-hal yang berhubungan dengan hal ini ya. Itu dengan spiritual, LOA, keseimbangan. Kenapa? Kalau misalnya salah satunya nggak seimbang, bisa jadi efeknya ke fraud atau yang Iya, lainnya. bener. Seimbang ada 1 apa 2 apa 3, gue lupa loh. Oh, pura-pura lupa. Ngetes. Seimbang itu ada 1, 2, dan ada poros. Iya, tapi harus seimbang. Gitu. Lu sendiri ya. Ya, Moga-moga ini bermanfaat buat yang lainnya. insya Allah bermanfaat. Ya, kebetulan juga hal yang tentang LOA ini ya, sejak baca buku, sejak nonton apa gitu ya, menjadi sesuatu yang terngiang gitu kan di benak saya pribadi. Saya juga mencari sana sini titik temunya gitu kan, antara LOA sama spiritual gitu kan. Nggak mungkin nih, saya yakin nggak mungkin nggak ada titik temunya gitu. Sekarang ketemu. Sekarang ketemu. Alhamdulillah. Maka ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Belum minta izin boleh? Berikan closing statement ya ke teman-teman. Boleh saya buka WhatsApp dulu? Ah, WhatsApp Instagram. Saya tuh zaman dulu pernah punya kayak statement pribadi, tapi saya sendiri nggak paham artinya. Ini Pak, kalau boleh dibaca. life is a mind game and you are what you eat. Saya juga Artinya lo tau nggak? saya bahasa Inggris nggak paham, tapi tiba-tiba kata itu tuh muncul di benak. Iya. Zaman saya kuliah itu. Main game, emang itu Tapi itu permainan tiba-tiba pikiran. di waktu zaman saya kuliah itu tiba-tiba kata-kata itu muncul di otak Iya. saya, tapi saya juga nggak paham. Gue nerjemahinnya gini, bener permainan pikiran. Kalau lo ikut yang lama ini, sekarang permainan pikiran atau permainan rasa? Rasa sih ya lebih tepatnya. Kejawab ya. You are what you eat. Artinya apa? Anda adalah apa yang Anda makan. Enggak. You are what you eat, apa ya? Anda ada 3 bro. Konsumsi kan berarti kan? Ya, ini Konsumsi badan adalah makanan yang bernutrisi. Konsumsi jiwa adalah keilmuan Keilmuan, dan doa. ya pengetahuan. Konsumsi ruh, Spiritual. kesadaran. Kesadaran. Karena ruh itulah spiritual. Jadi Spiritual, berbeda. kesadaran. Antara bertuhan dengan beragama berbeda, bro. Antara spiritual dengan religius berbeda. Hati-hati, semakin orang spiritual, semakin dia kecenderungannya menuhankan diri sendiri. Oh, Semakin beda dia ya, beda ya. beda. artinya Semakin spiritual dia sama ini ya. semakin dia Oh, religius, dia benar atas persepsi dia Religius. sendiri. Oh, Karena religi adalah kegiatan ibadah yang selalu seolah-olah lebih baik. Masih ingat warisan iblis? Ada satu kalimat, aku lebih baik dari dia. Berhati-hatilah, itulah titik nol, titik waspada, Iya. dan selalu Kesombongan seimbang. ya.
Kasih closing statement dalam bahasa Jepang tapi ke pemirsa, ke teman-teman. Bahasa Jepang apa ya? Ngadep dong sana dong biar dilihat. Apa ya kalau bahasa Jepang ya? Saya tuh suka ngopi-ngopi statement tapi nggak banyak inget gitu. Ada beberapa kata Jepang. Ya udah kalau gitu dari gua ada, dari kita ngobrol tadi, lo terjemahin dalam kalimat Jepang 1 menit silahkan. Waduh. Bahasa Jepang saya juga nggak bagus-bagus amat nih Pak. Nggak enak nanti kalau yang Nggak baca apa-apa. sensei Jepang yang dengarnya. Nggak apa-apa. Tonikaku ichiban daiji na mono wa nanda? Nan desu ka? Kedo, jitsu wa ne, watashi ni totte wa ichiban daiji na koto wa jibun no kokoro. Sore de dochi ka michi ga jibun de eranda. Lu nggak ngomongin gua kan? Domo arigato. Saya udah lama nggak di Jepang juga, bahasa juga udah banyak nggak dipakai, terus grammar juga pada lupa. Ini juga lagi apa? Latihan lagi kah? Lagi Refresh. mulai belajar lagi nonton anime, terus nyari komunitas di aplikasi yang memang khusus bahasa ya. Oke. Di aplikasi itu ada aplikasi yang sama-sama belajar, terus kadang-kadang ketemu dengan orang Jepangnya langsung. Yes, itu refresh, kita merefresh. Ya, pokoknya- Guys, makasih. Izin ya gue publish di YouTube ya, boleh ya? Apa? Ini publish ya. Nggak apa-apa. Semoga bermanfaat aja. Ya. Teman-teman makasih. Bro Hendra makasih. Kita ketemu di next session. Sensei, ini sensei saya. Saya bilangnya sensei. Sensei itu guru. Oh, saya guru dan murid hanya istilah. Hanya ngelewatin waktunya duluan aja, kita berbagi. Nuhun, assalamualaikum. Pamit ya. Arigatou gozaimashita. Arigatou Mata ne. gozaimashita.